Kerajaan Majapahit abad ke-13 sampai 16 adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berpusat di Trowulan, Jawa Timur. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di bawah Raja Hayam Wuruk dan Patin Gajah Mada. Terkenal karena kekuasaannya luas dan warisan kebudayaan yang banyak, yang sangat kaya. Periode berdiri dan runtuhnya itu berdiri 1293 Masehi, runtuhnya itu sekitar abad ke-15 hingga ke-16. Let's go. Selanjutnya ada peran dan tokoh yang sangat berpengaruh di dalam kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya, yang merupakan pendiri kerajaan Majapahit yang berhasil mengalahkan musuh dan juga membangun kerajaan besar pada tahun 1293. Ia juga dikenal sebagai raja pertama dari kerajaan Majapahit. Yang kedua ada Gajah Mada, yang dimana pada masa itu ia menjabat sebagai patih ataupun perdana menteri di kerajaan Majapahit. Ia juga terkenal dengan Sumpah Palapa, di mana Sumpah Palapa adalah janji untuk menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Yang ketiga ada peran dari Hayam Wuruk. Ia merupakan raja terbesar Majapahit yang memerintah pada saat masa kejayaan kerajaan itu. Dari masa pemerintahannya, wilayah Majapahit itu dikenal sangat luas dan juga makmur. Selanjutnya ada peran dari Empu Prapanca, yang merupakan seorang pujangga yang menulis kitab Negrakartagama yang berisi catatan tentang kejayaan dan juga wilayah-wilayah yang ada di kerajaan Majapahit. Yang terakhir ada Aditya Warman, yang merupakan panglima dan juga tokoh penting yang kemudian menjadi raja di wilayah Sumatera. Dan ia juga berperan membantu memperluas pengaruh Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rison. Saya ingin menjelaskan peninggalan sejarah. Yang pertama itu adalah Candi Tikus. Candi Tikus bentuknya sangat unik karena posisinya di permukaan bawah tanah. Fungsinya diduga kuat sebagai tempat pemandian ritual atau waduk penampungan air untuk warga sekitar. Ciri khasnya ada miniatur di menara di bagian tengah kolamnya. Yang kedua, Candi Bajang Ratu. Bentuknya seperti gapura paduraksa. Fungsinya diyakini sebagai pintu masuk bangunan suci atau pintu belakang keraton Majapahit. Ciri khasnya bentuknya tinggi menjulang dan ramping, dibuat dari batu bata merah. Yang ketiga, Candi Brahu. Bentuknya, bangunannya cukup besar dan tinggi, didominasi oleh material bata merah. Fungsinya digunakan sebagai tempat pembakaran jenazah raja-raja Majapahit. Ciri khasnya salah satu candi tertua di kawasan Trowulan dan punya struktur yang masih sangat kokoh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Suci Ramadhani. Saya dari kelompok Kerajaan Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan masyarakat pada masa Kerajaan Majapahit. Kehidupan masyarakat terbagi menjadi banyak. Yang pertama adalah dalam segi sosial. Masyarakat memiliki tingkatan mulai dari raja, bangsawan, rakyat biasa, hingga budak. Dalam bidang ekonomi, mereka mengandalkan pertanian seperti padi, tetapi juga aktif perdagangan yang sudah berkembang pesat. Lalu dalam bidang politik, sistem pemerintahan yang digunakan ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja sebagai penguasa tertinggi. Sementara itu, di bidang budaya, Majapahit mengalami perkembangan yang sangat maju, yang dapat dilihat dari banyaknya pembangunan candi serta karya sastra terkenal seperti Negrakartagama. Sedangkan dalam bidang agama, masyarakat Majapahit menganut ajaran Hindu-Buddha. Bahkan terjadi perpaduan antara ajaran Siwa dan Buddha yang menunjukkan adanya toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan beragama. Sekian itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.